Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan kajian di pagi hari ini, dan insyaallah kita akan membahas lanjutan dari penjelasan sebelumnya tentang pengaruh inflasi dalam transaksi utang piutang, yang secara umum bisa kita simpulkan bahwa inflasi yang terjadi di masyarakat dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama adalah kondisi ketika mata uang hilang nilai. Ketika mata uang hilang nilai sehingga sama sekali tidak bisa dipergunakan atau nilainya sangat jatuh sehingga ada selisih yang sangat jauh. Termasuk di antara hilang nilai adalah nilainya jatuh hingga ada selisih yang sangat jauh. Dan ini pernah terjadi di beberapa negara. Termasuk pernah terjadi di negara-negara konflik terutama, sebagaimana kemarin kita sebutkan, salah satu contohnya adalah Irak. Nah, ketika mata uang itu hilang nilai, maka dia tidak diberlakukan sehingga tidak dijadikan sebagai standar. Karena itu, semua penyelesaian utang dikembalikan ke emas. Kenapa emas? Karena ini dianggap mewakili standar mata uang sedunia. Kemudian yang kedua adalah kondisi perubahan nilai mata uang yang masih bisa ditoleransi. Sehingga tidak mempengaruhi utang. Dan batasan yang diberikan oleh para ulama adalah untuk nilai inflasi yang kurang dari 30%. Kenapa mereka menggunakan angka 30%? 30% itu, jadi catatan 30% itu adalah mewakili sepertiga, mewakili pecahan sepertiga. Ada apa dengan pecahan sepertiga? Jadi acuan sepertiga itu diambil dari hadis tentang masalah wasiat, di mana Nabi SAW pernah menjumpai Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sa'ad dalam kondisi sakit parah. Kemudian beliau ingin mewasiatkan seluruh hartanya, namun Nabi SAW melarangnya. Kemudian Sa'ad mewasiatkan setengahnya, tapi Nabi SAW juga melarangnya. Hingga akhirnya Sa'ad mewasiatkan sepertiganya, dan Nabi SAW mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Beliau bersabda, as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga itu, kata Nabi SAW, sepertiga itu sudah banyak. Sehingga kalau orang mengeluarkan hartanya senilai sepertiga, maka itu dianggap sudah banyak. Ada kalimat, sepertiga itu sudah banyak. Karena itulah, jika orang mengeluarkan sepertiga, yang itu sudah dianggap banyak, berarti kemudian jadi standar yang lain.
maka sepertiga itu sudah banyak. Nah, kalau itu banyak sehingga mempengaruhi muamalah seseorang, maka ada perubahan konsekuensinya. Sehingga sepertiga di sini adalah, atau 30% di sini adalah mewakili sepertiga, dan dalam wasiat, sepertiga itu sudah banyak. Berdasarkan hadis yang tadi kita baca, yang hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya Nasa'i, termasuk juga diriwayatkan oleh Bukhari, ya, ada juga dalam riwayat Bukhari. Fasulusu wasulusu katsir, dan itu nasihat Nabi SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Karena itu kalau kurang dari sepertiga berarti sedikit. Kalau kurang dari sepertiga, mafhumnya, kesimpulan kebalikannya adalah jika kurang dari sepertiga berarti nilainya sedikit. Dan kalau nilainya sedikit, maka harus ditanggung oleh pihak yang memberi utang. Ditanggung oleh pihak yang memberi utang, dan itu bagian dari konsekuensi amal yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi inflasi antara dua batasan di atas. Antara dua batasan di atas, dia lebih dari sepertiga, lebih dari 30%, namun kurang dari 60%. Lebih dari 30%, kurang dari 60%. Gimana nulisnya ya? Jadi, begini ya. Dia lebih, kebalik ya. Berarti dia inflasi lebih besar dari 30%, tapi dia kurang dari 60%. Kebaliknya. Baik. Inflasi lebih kecil dari 30%, tapi dia lebih gede dari 60%. Ketika terjadi inflasi seperti ini, apakah dia menjadi tanggung jawab pemberi utang, ataukah menjadi tanggung jawab penerima utang? Siapa yang harus menanggung resiko? Yang jadi pertanyaan adalah, siapa yang harus menanggung resiko untuk inflasi antara 30 sampai 60? Karena untuk kondisi perubahan hingga mata uang tidak berlaku atau hilang nilai, atau nilainya jatuh sehingga selisihnya sangat jauh, ini ada sebagian yang memberikan patokan adalah 60% ke atas. Maka kalau antara ini, antara 30 sampai 60%, siapa yang harus menanggung resiko? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, kemarin sudah kita paparkan, ada yang mengatakan nggak usah dipedulikan. Sehingga tetap yang menanggung resiko adalah kreditur yang memberikan utang. Maka debitur hanya berkewajiban mengembalikan sesuai nilai. Dan ada yang mengatakan yang nanggung adalah kreditur, debitur yang menerima utang. Sehingga dia harus menanggung resiko. Dan ada yang mengatakan dikembalikan kepada qadhi dan seterusnya. Pertama yang perlu diusahakan adalah dilakukan islah. Dilakukan islah. Sulh. Yang kemarin kita sebut dengan sulh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sulhu khair, was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh." Sulh itu yang terbaik, meskipun bisa jadi ada orang yang dia merasa pelit untuk melakukannya. Sehingga kalau dilakukan tawar-menawar dalam masalah ini, insya Allah itu yang terbaik. Dan standar sulh adalah dikembalikan kepada kesepakatan. Kalau sudah kembali kepada kesepakatan, maka di sini standarnya bebas. Bisa kembali ke lahan, bisa kembali ke harga tanah, bisa juga kembali kepada emas, bisa juga kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Intinya, dalam masalah menanggung resiko
disebabkan karena inflasi antara 30 sampai 60%, maka di sini yang menanggung resiko adalah dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ketika sudah dikembalikan kepada kesepakatan, berarti di situ tidak lagi ada kaitannya dengan masalah tambahan disebabkan utang yang termasuk transaksi riba. Karena kesepakatan di sini dihargai dalam arti keberadaan kesepakatan itu tidak menyebabkan transaksi itu menjadi transaksi al-qardu jarra naf'an, utang yang menghasilkan manfaat. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang solusi agar utang aman dari inflasi. Ketika seseorang memahami dalam transaksi utang piutang jangka panjang tidak bisa dihindarkan dari inflasi, maka disarankan agar utang diberikan dalam bentuk yang lebih bisa bertahan. Berdasarkan ketentuan, utang emas bayar emas, utang uang bayar uang, utang apapun bayar dengan yang semisal. Sehingga Majma' Fikih menyarankan pihak kreditor yang memberi utang bisa menyerahkan dalam bentuk emas atau perak. Yang kedua, barang dagangan yang bisa bertahan, misalnya tanah. Yang ketiga, mata uang negara yang tingkat inflasinya rendah, misalnya real Saudi atau yen Jepang. Ini ada di keputusan Majma' pada Muktamar yang ke-12, nomor 115, dan ini sebagai saran agar tidak terjadi masalah di belakang. Baik, sekarang kita akan lihat satu kasus ketika mata uang menjadi tidak berlaku. Misalnya utang dengan mata uang tertentu, kemudian oleh pemerintah tidak lagi diberlakukan. Para ulama menegaskan jika seseorang utang dengan mata uang tertentu, kemudian pemerintah tidak memberlakukannya, maka utang dibayar dengan senilai mata uang yang berlaku saat itu. Ibnu Qudamah mengatakan, "In kana al-qardu fulusan aw mukassaratan faharramaha sultan wa tarakatil mu'amalatu biha kana lil muqrid qimatuha wa lam yalzamhu qabuluha." Jika utang dalam bentuk fulus. Fulus adalah mata uang yang terbuat dari selain perak atau emas. Mata uang logam yang terbuat dari selain perak atau emas. Sehingga mata uang logam yang kita punya, itu dalam bahasa Arab disebut fulus. Atau pecahan uang tertentu, kemudian dilarang beredar oleh pemerintah, dan tidak lagi diberlakukan untuk transaksi. Maka orang yang memberi utang, kana lil muqrid, orang yang memberi utang berhak untuk mendapatkan mata uang lain yang senilai. Walam yalzamhu qabulaha, dan dia tidak diharuskan untuk menerima mata uang yang sama. Sehingga misalnya ada orang yang utang misalnya gulden. Maka apakah harus dikembalikan dalam bentuk gulden masa silam? Kalau sudah tidak berlaku, nggak perlu. Sebagian ulama mengatakan ketika mata uang yang diutangkan itu tidak berlaku, yang dijadikan acuan adalah emas. Syekh Abu Sa'id Al-Jazairi, ulama Al-Jazair mengatakan, "Yathbutu ad-dainu fi dhimmatil madin waqtal qardi, fahuwa mutalabun biqimati dhalikal mal." Orang yang berutang memiliki kewajiban untuk membayar utang semenjak transaksi utang piutang dilaksanakan. Fahuwa mutalabun biqimati dzalikal mal, sehingga orang yang berutang dituntut untuk mengembalikan senilai besaran utang yang dia dapatkan. Fa idza taghayyarat qimatul mali katsiran, jika terjadi perubahan nilai harta dalam jumlah yang besar, au ulghiyat ta'amulu bihi, atau uangnya sudah tidak lagi diberlakukan, fa inna 'alal madini irja'a qimatid daini dzahaban,
maka orang yang berutang wajib mengembalikan nilai utangnya dalam bentuk emas. Selanjutnya Syekh Abu Sa'id Al-Jazairi mengatakan, wa alaihi fa inna ma ja'a fi su'al 'ala al-madini ay yarudda qimatal mi'ati dinaran jazairi bidhahab, yakni yanzu kam kanatil mi'atu dinar fi sittiniyat tusawi min ad-dhahab. Lalu beliau kasih contoh ya. Berdasarkan penjelasan di atas, orang yang berutang dalam kasus di atas memiliki kewajiban untuk mengembalikan nilai emas dari pinjaman uang sebesar 100 dinar al-jazair. Misalnya utangnya 100 dinar. Di masa silam. Artinya hendaknya dicek uang sebesar 100 dinar al-jazair pada tahun 60-an. Pada tahun itu senilai berapa gram emas? Berapa gram emas itulah yang dijadikan sebagai acuan pembayaran. Dan seterusnya sampai akhir keterangan beliau. Lalu Syekh Abu Sa'id Al-Jazairi mengatakan, wa qad dhahaba ila hadzal qaul katsirun min ulama'il Hanabilah. Dan pendapat ini adalah pendapat banyak ulama Hanabilah seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ini pendapat Syekh Albani rahimahullah. Sehingga kita bisa melihat dalam kasus tadi ya. Ketika kondisi mata uang itu hilang atau jatuh nilai yang sangat jauh, maka dia tidak lagi dijadikan sebagai standar. Karena itu ya, semua penyelesaiannya dikembalikan ke emas, dan ini tadi disampaikan oleh beliau Syekh Abu Sa'id Al-Jazairi bahwasanya ini merupakan pendapat beberapa ulama Hambali, termasuk diantaranya adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, NDA-nya ditampilkan. Termasuk diantaranya adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, juga pendapat Syekh Albani rahimahullah. Jadi dia dikembalikan ke emas ya. Baik. Sekarang kita akan lihat peran negara menutup sengketa. Peran negara menutup sengketa. Ada di halaman 194. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i rahimahullah. Dalam kesempatannya daurah di Indonesia, Syekh Abdullah Al-Mar'i, salah seorang ulama Yaman, memberikan keterangan terkait kasus mata uang yang tidak lagi berlaku. Beliau bercerita mengenai kejadian di Yaman. Dahulu Yaman Selatan menggunakan mata uang dinar dan dirham. Sedangkan Yaman Utara menggunakan mata uang real. Ketika dinar dan dirham dicabut dari peredaran secara resmi sehingga seluruh Yaman menggunakan real Yaman, maka orang-orang yang menanggung utang dengan dinar melunasinya dengan menggunakan real. Berdasarkan penetapan negara untuk nilai dinar yang menjadi kewajibannya. Dalam kondisi semacam ini, pemerintah memiliki peran penting untuk menyediakan sengketa di masyarakat. Sehingga kalau sampai terjadi perubahan besar, ya, seperti yang terjadi di beberapa negara konflik, atau negara yang mau melakukan perubahan mata uang, maka yang paling berperan dalam masalah ini adalah pemerintah. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan pembahasan riba utang piutang. Yang ini telah kita singgung di banyak halaman ya. Mulai dari halaman berapa? Mulai dari halaman 134 sampai 194. Kemudian ada nomor 7. Kalau di halaman 134 ada nomor 7 riba utang piutang yang tidak saya kutip, tidak saya cantumkan ya. Tapi saya sebutkan di tabel, cuman tidak saya cantumkan, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam, kita lengkapi terlebih dahulu pembahasan tentang koperasi simpan pinjam.
Baik, seperti yang kita tahu, akad dalam koperasi adalah akad musyarakah. Akad utama dalam koperasi adalah akad musyarakah. Apa itu? Kerjasama. Untuk mendapatkan untung bersama, jika untung dibagi bersama, jika rugi ditanggung bersama. Inilah ciri khas akad musyarakah. Nah, akad musyarakah dalam koperasi itu kan diseragamkan. Semua anggota membayar senilai sekian. Iuran atau modal diseragamkan. Modal diseragamkan, kemudian koperasi meng-hire beberapa orang untuk dijadikan sebagai karyawan. Selanjutnya mereka dibayar. Hanya saja ada beberapa anggota yang aktif yang dia bekerja, sehingga dia nanti mendapatkan bagi hasil yang lebih. Intinya wallahu alam, secara prinsip dalam muamalah koperasi hukumnya diperbolehkan, sehingga tidak masalah dilakukan seperti itu. Yang menjadi masalah adalah hasil koperasi itu mengikuti bagaimana cara koperasi dalam mendapatkan uang, mengikuti unit usahanya. Bagaimana unit usaha koperasi tersebut. Jika unit usahanya halal, maka SHU halal. Dan sebaliknya, jika unit usahanya haram, maka SHU-nya juga haram. Baik. Sehingga SHU dari koperasi itu mengikuti bagaimana unit usahanya. Nah, sekarang kalau unit usahanya haram itu contohnya seperti apa? Misalnya menjual barang haram. Koperasi misalnya punya pabrik homer. Atau menjual daging haram dan seterusnya. Maka unit usaha yang haram seperti ini, koperasi mendapatkan hasil yang haram sehingga SHU-nya juga haram. Nah, sekarang bagaimana dengan simpan pinjam? Bagaimana dengan unit usaha simpan pinjam? Disebut sebagai unit usaha, berarti akan ada keuntungan. Keuntungan dari simpan pinjam. Keuntungan dari simpan pinjam, ini adalah keuntungan dari utang. Ini adalah keuntungan dari utang. Sehingga ada salah satu anggota yang berutang, kemudian dia mengembalikan utang itu, plus nanti ada margin. Baik. Kemudian orang bertanya begini, keuntungan dari utang dalam koperasi itu kan dari anggota ya. Dari anggota, untuk anggota, atau oleh anggota, untuk anggota. Berarti keuntungan itu adalah muter di antara anggota sendiri. Tambahan itu dari anggota, dikelola oleh anggota, dan nanti akan dikembalikan ke anggota. Lalu di mana ribanya? Kan toh nanti akan balik ke mereka sendiri. Kemudian orang bertanya, di mana ribanya? Sampai di sini saya belum menyebut riba ya. Saya cuma mengatakan bahwa keuntungan simpan pinjam dari koperasi adalah keuntungan dari transaksi utang. Di mana ada anggota yang utang dan nanti dia ketika mengembalikan, dia harus membayar lebih. Lalu ada orang yang bertanya, bukankah tambahan itu adalah dari anggota, oleh anggota, untuk anggota? Lalu di mana ribanya? Anda bisa lihat di sini. Pertama, apakah semua anggota berutang ke koperasi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ada yang utang, ada yang nggak utang. Bahkan kalau diutangkan semua, dananya nggak cukup.
Sehingga yang tidak utang lebih banyak dibandingkan yang utang. Baik. Yang kedua, siapa yang menikmati hasil dari kelebihan utang, hasil dari simpan pinjam? Jawabannya adalah semua anggota, termasuk yang tidak utang. Berarti yang tidak utang ini, termasuk yang tidak utang, berarti anggota yang tidak utang ini, dia mendapatkan duit tambahan dari uang yang dia setorkan. Misalnya dia pernah store senilai 5 juta, tapi dia dapat SHU, sehingga dia dapat 5 juta plus SHU. Terus itu duit siapa? Ya duit teman-temannya. Nah, akad seperti ini kan akad batil. Kenapa? Karena duit teman-temannya lari ke temannya yang lain dengan akad utang piutang, dan itu adalah akad yang batil. Sehingga tambahan itu statusnya adalah riba. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi. Jika ini riba, terus bagaimana cara koperasi membantu? Bagaimana cara koperasi membantu ekonomi anggota? Membantu ekonomi anggota. Maksudnya gimana? Banyak anggota yang butuh dana. Butuh modal, butuh dana, butuh ini. Nah, kalau ini tidak boleh, kan berarti nanti fungsi koperasi apa? Baik. Ketika tidak diizinkan untuk melakukan salah satu unit usaha, masih ada nggak unit usaha yang lain? Ada banyak. Ada unit usaha A, unit usaha B, dan seterusnya. Ya. Unit usaha riba dihapus. Ganti dengan unit usaha yang lain. Ada nggak unit usaha yang lain, Pak? Oh, banyak. Contohnya apa? Bisa jual beli barang. Atau yang kedua, sewa menyewa objek yang dibutuhkan anggota. Atau apa lagi? Ya, unit usaha yang lain yang jelas halal. Bahkan koperasi boleh saja punya unit usaha misalnya di luar ya, yang itu tidak hanya layanannya untuk anggota. Baik, intinya tidak boleh untuk unit usaha riba, tapi ganti dengan unit usaha yang lain, dan masih banyak unit usaha yang lain. Jual beli barang ini bisa maknanya adalah jual beli lepas, tidak kredit tapi tunai. Misalnya koperasi punya toko kelontong, misalnya toko sembako. Yang ini cara transaksinya adalah tunai. Cuman anggota diminta, bagi anggota yang butuh sembako disarankan untuk belanja di koperasi. Sehingga nanti keuntungannya untuk bersama. Silahkan. Insya Allah hasil keuntungannya halal. Atau yang kedua, jual beli untuk objek yang nilainya mahal berdasar pesanan anggota. Objek yang nilainya mahal berdasarkan pesanan anggota. Contohnya apa, Pak? Ya, misalnya motor, HP, laptop, dan seterusnya. Nah, untuk yang ini, objek yang nilainya mahal berdasarkan pesanan anggota, maka koperasi bisa menerapkan akad murabahah lil amir bisyira. Dengan akad murabahah lil amir bisyira, maka koperasi berhak untuk dapat untung. Baik, sekarang skemanya bagaimana murabahah lil amir bisyira ini? Skemanya adalah, beberapa kali sudah kita singgung, anggota yang butuh sesuatu datang ke koperasi. Lalu dia menyampaikan kebutuhannya.
Kita tuliskan skemanya. Anggota datang ke koperasi menyampaikan kebutuhannya. Nah, di sini menyebutkan spesifikasi detail. Saya mau laptop mereknya A dengan spesifikasi kayak gini. Nah, anggota boleh membawa contoh atau tulisan misalnya. Tulisan isinya spesifikasi. Saya maunya yang kayak gini seperti laptopnya Pak A atau laptopnya B. Sudah? Setelah dapat spesifikasi detail, koperasi mencarikan barang itu dan membelinya. Membelinya dari mana, Pak? Ya dari dealer, dari toko, dari terserah. Ya, misalnya dari toko atau dari dealer. Lalu barang diantar atau dibawa gitu aja. Barang dibawa atau diantar juga oleh toko bisa ke kantor koperasi. Ya. Kemudian anggota yang pesan didatangkan untuk melakukan akad secara kredit. Untuk melakukan akad secara kredit. Disinilah koperasi berhak ambil margin. Kok bisa dia berhak ambil margin? Karena dia melakukan jual beli. Makna murabahahnya di mana? Di sini koperasi menyebutkan murabahah itu kan menjual dengan keuntungan. Dan sebelumnya diceritakan dulu. Koperasi menyebutkan, kemarin koperasi kulak harganya sekian. Sekarang saya jual ke Bapak, kami jual ke Bapak dengan harga sekian. Sehingga anggota tahu nggak keuntungannya? Tahu. Bisa jadi terjadi tawar-menawar. Lalu deal di harga sekian. Sehingga koperasi misalnya dapat margin 20% atau 15%, terserah. Namanya margin itu kembali kepada kesepakatan. Baik, dan insya Allah cara seperti ini yang paling mudah untuk mengembangkan koperasi sehingga dia bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Apalagi jika koperasi itu ikatannya adalah karena latar belakang perusahaan. Ya. Misalnya, ada karyawan pabrik A. Jumlahnya 2.000 orang. Lalu mereka membuat koperasi karyawan pabrik A. Nah, tentu saja pabrik A ini akan membutuhkan sesuatu. Terutama perlengkapan untuk karyawan. Misalnya kaos, seragam, apalagi misalnya kebutuhan-kebutuhan karyawan. Koperasi bisa melakukan kerjasama dengan pabrik. Bisa nggak untuk pengadaan-pengadaan yang sifatnya minor, yang itu tidak mengganggu aktivitas pabrik, koperasi yang menghandle. Kalau pabriknya punya perhatian terhadap kesejahteraan anggota, ya, itu layak untuk diserahkan ke koperasi. Ya siap, perusahaan butuh kaos sekian untuk para anggota, untuk para karyawan. Kemudian koperasi yang menghandle. Perusahaan butuh seragam batik sekian untuk para anggota, koperasi yang menghandle. Perusahaan butuh ini pun, yang sifatnya minor. Kalau yang sifatnya mayor, misalnya bahan baku perusahaan atau modal yang nilainya besar, mungkin koperasi tidak bisa menghandle. Itu urusan internal perusahaan. Tapi yang minor-minor seperti seragam atau bahkan termasuk juga pengadaan pangan misalnya, koperasi bisa menghandle. Nah, itu tinggal tergantung bagaimana lobby yang dilakukan oleh koperasi dengan pihak perusahaan. Baik. Kalau itu bisa, Masya Allah ya, nanti keuntungannya besar dan keuntungannya balik ke anggota. Karena mereka punya modal di koperasi. Atau juga sewa menyewa objek yang dibutuhkan anggota. Misalnya koperasi menyediakan kursi walimah. Atau punya deklet, ya, teratak.
atau punya apa lagi misalnya mobil box yang ini dipakai untuk ya bisa disewakan ke anggota dan seterusnya. Sehingga koperasi bisa belanja-belanja ini disediakan dalam jumlah banyak. Lalu kalau anggota butuh, silakan sewa di koperasi. Intinya, kalaupun satu dilarang itu tidak menyebabkan koperasi jadi putus, nggak punya sumber pendapatan, masih banyak unit usaha yang lain yang statusnya halal. Meninggalkan satu pertanyaan, bagaimana jika ada anggota yang butuh utang? Bagaimana jika ada anggota yang butuh utang? Jika ada anggota yang butuh utang, ya kembali kepada kebijakan koperasi. Koperasi mau nggak ngasih utang? Ya mau, tapi kan katanya nggak boleh ada keuntungan. Ya memang harus kayak gitu. Kalau sudah mau ngasih utang, siap memberi utang, ya jangan minta keuntungan. Keuntungan koperasi diambilkan dari unit usaha sebelumnya tadi. Jadi di sini silahkan koperasi memberi utang, tapi tidak boleh ada keuntungan. Sehingga mau bantu anggota silahkan, itu termasuk amal baik koperasi. Tapi nanti koperasi tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sebesar pun. Wallahu a'lam. Kecuali jika anggota ngasih atas inisiatif pribadi. Sehingga anggota ketika mengembalikan utang, dia juga ngasih kelebihan. Kalau seperti itu insya Allah tidak masalah, boleh diterima asal tidak ada kesepakatan di depan. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika prinsip ini diselenggarakan jamaah, insya Allah koperasi yang ada di sekitar kita sesuai syariat. Dan inilah yang kita sarankan agar koperasi-koperasi di sekitar kita bisa jalan dengan syariat dalam arti tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian di pembahasan berikutnya kita masuk pada bab yang baru yaitu riba jual beli. Riba jual beli berarti riba yang berlaku pada komoditas ribawi. Riba jual beli. Kita akan bahas pengantar riba jual beli. Riba jual beli. Riba baik. Ini hanya berlaku pada komoditas ribawi. Selain komoditas ribawi, tidak berlaku riba jual beli. Hanya berlaku untuk komoditas ribawi. Nah, komoditas ribawi ada dua ya. Ada yang mansus. Mansus itu berdasarkan nas. Dan ada yang hasil kias. Analogi. Analogi di mana dia disamakan dengan yang berdasarkan nas. Komoditas ribawi ada yang mansus berdasarkan nas dan ada yang dari hasil kias, dari hasil analogi. Yang berdasarkan nas hanya ada 6. Yang berdasarkan nas, berdasarkan dalil. Nas itu artinya dalil ya. Ada 6. 6 itu dikelompokkan menjadi 2. Pertama, emas dan perak. Yang kedua, gandum halus. Kemudian gandum kasar, kurma, dan garam. Baik. Kenapa dikelompokkan jadi 2? Pengelompokan ini ya dilatar belakangi oleh ilah, berdasarkan ilahnya. Berdasarkan
latar belakang keberadaan hukum. Alasan utama kenapa hukum itu ada. Namanya apa? Illah. Baik. Nah, kemudian yang berdasarkan kias atau analogi, ini jumlahnya berapa? Ya. Jumlahnya ada banyak. Dan ini tidak terbatas. Tidak terbatas dalam arti sangat memungkinkan untuk terus berkembang. Sehingga kita misalnya tidak bisa menyebutkan totalnya hanya ada sekian, tidak. Akan terus berkembang. Bahkan jumlahnya memungkinkan untuk terus bertambah. Terus bertambah dalam arti tidak hanya terbatas pada objek yang ada di zaman sekarang. Sekarang ada beras, ada tiwul. Misalnya di tahun depan, orang bahan makanan pokoknya ganti. Ganti apa Pak misalnya? Misalnya ganti benda sintetis. Styrofoam. Sawut styrofoam. Wah, Masya Allah ya. Styrofoam diparut, nah, jadi sawut. Misalnya, ya bentuknya seperti itu. Tapi dia sintetis. Dan dia bisa dikonsumsi oleh manusia dan itu mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan oleh manusia, nutrisi, tapi nanti terbuang. Misalnya. Jadi styrofoam diisi misalnya? Diisi bahan kimia yang isinya adalah nutrisi manusia. Misalnya. Ayam makan styrofoam itu kan nggak mati ya. Terus nanti keluar jadi kotoran. Andai kan ada seperti itu, kemudian itu jadi bahan makanan pokok, maka dia masuk sebagai benda ribawi. Nah, karena di sini dilakukan analogi atau kias, maka kias itu kembali kepada ilah. Kias itu kembali kepada ilah. Analogi atau kias kembali kepada ilah. Latar belakang hukum. Ilah itu latar belakang hukum. Ada yang dikiaskan ke emas dan perak. Ada yang dikiaskan ke kelompok yang kedua, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Ada kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu kembali kepada ilahnya, ada dan tiadanya. Sehingga kalau ada ilah, ada hukum. Kalau tidak ada ilah, tidak ada hukum. Kias kembali kepada ilah, latar belakang hukum. Ada yang dikiaskan ke emas dan perak. Dan ada yang dikiaskan ke gandum halus, kasar, kurma, dan garam. Nah, sekarang kita akan mencari ilah. Apa ilahnya? Apa ilah masing-masing kelompok? Karena ilah ini tujuannya adalah untuk kias, maka dia kembali kepada ijtihad ulama. Kembali kepada ijtihad ulama. Nah, ulama berbeda pendapat dalam menentukan ilahnya. Namun, di sini saya langsung fokus untuk pendapat yang paling mendekati. Bahwa ilah emas dan perak adalah mutlak samaniyah. Mutlak samaniyah. Atau bahasa lainnya adalah alat tukar yang sah di masyarakat. Mutlak samaniyah. Kemudian gandum halus, gandum kasar, kurma dan seterusnya, ilahnya adalah al-qut al-muddakhar. Qut muddakhar. Qut muddakhar ilahnya adalah qut muddakhar. Apa itu qut muddakhar? Qut muddakhar adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Qut muddakhar. Baik. Lalu dilakukanlah kias dari hasil ilah di atas. Maka semua alat tukar yang sah di masyarakat, dia masuk kelompok benda ribawi. Contohnya apa? Uang, kartal. Ya.
uang digital, dan aneka bentuk uang-uang yang lainnya. Sedangkan gandum halus, gandum kasar, contohnya adalah beras. Bahan makanan pokok yang bisa disimpan, beras, jagung, gula, tepung, dan seterusnya. Baik, Anda kalau mau menemukan toko ini, contoh-contohnya bisa datang ke toko kelontong ya. Ada banyak di situ al-qutul muddakhar. Baik. Nah, kemudian terkadang ada juga khilaf di antara ulama. Aturan-aturan yang berlaku di situ. Artinya khilaf itu terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menentukan ilahnya. Selanjutnya aturannya. Setelah kita mengenal benda-bendanya, kita akan membahas aturannya. Jadi mohon diperhatikan benda-benda ini adalah benda-benda istimewa. Dalam arti dalam masalah muamalah dia ada perlakuan khusus. Nah, kalau perlakuan khusus itu tidak dipenuhi, maka termasuk pelanggaran. Aturannya. 1. Jika ditukar dengan yang sejenis, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Jika ditukar dengan yang sejenis, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Contohnya apa? Emas dengan emas. Emas ditukar dengan emas. Contoh yang lain. Kurma dengan kurma. Baik. Saya kasih catatan. Sama kuantitas di sini tidak mempedulikan, tidak mempertimbangkan kualitas. Tidak mempertimbangkan kualitas. Sehingga mau kualitas apapun, tukar-menukar itu harus sama kuantitasnya. Nabi SAW ketika di Khaybar, beliau pernah disuguhi oleh sahabat kurma yang sangat bagus. Kurma Barni. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah semua kurma Khaybar seperti ini? Jawab sahabat, tidak. Loh, kok kamu bisa dapat kurma kayak gini? Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kurma yang kurang bagus. Kemudian saya tukar dengan kurma yang bagus ini. 2 sok kurma yang kurang bagus dapat 1 sok kurma bagus. Apa jawab Nabi SAW? Allah. Hadza ainur riba. Ya. Wah. Ini betul-betul riba. Ini betul-betul riba. Sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Meskipun di situ dilakukan saling ridha. Maka harus sama, tidak memperhatikan kualitas. Loh, kurma bagus dengan kurma yang kurang bagus. Kalau disamakan, rugi dong yang punya kurma bagus. Ya kalau nggak mau ya jangan dilakukan seperti ini. Kalau nggak mau kan kembali kepada kerelaannya. Baik. Kemudian yang kedua adalah jika ditukar dengan beda jenis tapi satu kelompok. Beda jenis satu kelompok. Misalnya apa? Misalnya emas ditukar dengan perak. Emas ditukar dengan perak. Beda jenis satu kelompok, emas ditukar dengan perak. Maka di sini boleh beda kuantitas. Sehingga beratnya boleh beda. Tapi wajib tunai. Ya, dia wajib tunai. Misalnya, ketika emas diserahkan, maka perak juga harus diserahkan di tempat yang sama. Maka termasuk juga jual beli emas yang dilakukan oleh masyarakat, dia harus dilakukan secara tunai. Yang ketiga adalah jika ditukar
dengan beda kelompok. Tukar dengan beda kelompok. Misalnya apa? Emas dengan kurma. Atau beras dengan uang. Beras dengan uang. Maka ini bebas, tidak ada aturan. Sehingga tidak harus tunai, tidak harus sama kuantitas, bebas, tidak ada aturan. Kalau sudah beda kelompok. Wallahu a'lam, nanti pembahasan kita di riba jual beli hanya seputar masalah ini. Cuman kita akan melihat beberapa contoh praktek di masyarakat yang itu merupakan pelanggaran dalam masalah riba jual beli. Wallahu ta'ala alam. Rinciannya insyaallah akan kita bahas besok. Di sini di antara contohnya adalah tukar menukar uang lebaran. Kemudian ada tukar tambah perhiasan emas dan seterusnya. Insyaallah akan kita rinci pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ustaz, Ana mau nanya. Ana ada jualan. Ustaz, terus karena sering kekurangan uang receh, uang 500.000. Jadi ada kadang obat yang Ana jual dengan dua harga. Maksudnya gini, kalau beli satu harganya 3.000, kalau beli dua harganya 5.000. Itu gimana Ustaz? Apakah boleh dengan menjual dua harga? Mohon penjelasan Ustaz. Nah. Syukran jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kita sampaikan tentang keberadaan variasi harga dalam transaksi jual beli. Hukumnya boleh dengan syarat saat transaksi harga yang dipilih hanyalah harga salah satu. Saat transaksi harga yang dipilih hanya satu. Sehingga kalau ibu menjual satuan harganya 3.000, kalau beli 2 5.000 dan konsumen memilih salah satu, baik saya beli satu aja. Berarti harganya 3.000, tidak masalah. Berarti harga yang 2.500 nggak berlaku. Atau misalnya konsumen saya mau beli 2, berarti dia bayar 5.000. Berarti yang harga 3.000 tidak berlaku. Wallahu a'lam. Intinya adanya variasi ini boleh selama ketika deal transaksi dipilih salah satu. Nah. Sehingga kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dikecilkan volume televisinya? Ya. Ini Ustaz mau nanya. Suami saya barusan dimintain tolong kakaknya untuk jadi saksi pernikahan putrinya ya. Ini pertama kali ya, jadi belum pernah. Jadi kalau untuk jadi saksi pernikahan itu hal apa yang harus dipertimbangkan supaya amanah itu bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang agak memberatkan itu buat saya karena pengantin putra dan putrinya itu dua-duanya kerja di bank konvensional. Agak susah ya kalau menolak karena itu ini dari kakaknya dan calon saksi yang lain tuh nggak ada. Mana nasihatnya Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Wa jazakumullah khair. Wa fiikum barakallah. Nah. Baik. Terkait masalah persaksian, Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan persaksian itu harus dari orang yang adil. Kita coba kutipkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara syarat persaksian adalah wa ashhidu dzawa adlim minkum. Di antara syarat persaksian adalah wa ashhidu dzawa adlim minkum. Persaksikanlah oleh orang yang punya
keadilan di antara kalian. Sifat adil yang dimaksud dalam persaksian adalah jauh dari kondisi fasik. Kebalikan dari sifat fasik. Ada standar para sahabat. Para sahabat semuanya adil. Kullu sahabi udul. Semua sahabat adalah orang yang adil. Artinya jauh dari sifat-sifat kefasikan. Jauh dari sifat kefasikan itu, dia bukan pelaku dosa besar yang tidak ditobati, atau bukan termasuk orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Nah, kemudian standar sifat adil antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu berbeda-beda. Karena itulah Allah sebutkan di ayat yang lain, mimman tardawna minhu minasyuhada. Allah sebutkan mimman tardawna minasyuhada. Di antara saksi yang kalian ridhoi. Saksi yang kalian ridhoi. Sifat adil di zaman sekarang jelas sangat berbeda dengan sifat adil di masa silam. Standar sifat adil di masa silam itu, dia nggak pernah berdusta sama sekali. Dan tidak pernah dicurigai berdusta. Coba orang di zaman sekarang yang ada seperti itu di mana? Kita nggak jumpa. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang menyampaikan hadis, qala haddatsana Paijo an Bejo, qala haddatsana Paimin, langsung coret dhaif gitu ya. Sementara ulama di masa silam, qala haddatsana al-Hakam an Abi Ubaid an fulan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ulama menilai hadisnya sahih. Hakam thiqah, terpercaya, beliau seperti ini. Abi Ubaid terpercaya seperti ini seperti ini. Bisa dinilai tingkat kepercayaannya. Orang zaman sekarang, ya, untuk bisa dinilai tingkat kepercayaannya sangat rendah. Belum lagi masalah hafalan. Kalau dulu Masya Allah, orang seperti itu jumlahnya banyak. Kemudian sampai akhirnya hadis itu dikodifikasi, ditulis oleh para ulama ahli hadis. Sehingga muncul Sahih Bukhari, muncul Sahih Muslim, dan kita tinggal menikmati hasilnya. Andaikan hadis itu dibiarkan bersanad seperti dulu hingga sekarang, mungkin kita akan banyak kebingungan. Karena terlalu panjang sanadnya, dari fulan, sampai dari Nabi SAW bisa 20 orang rentetan. Kalau yang dalam Sahih Bukhari, kadang hanya 3 orang, 4 orang. Ya. Jadi sanadnya sangat tinggi, 4 orang misalnya. Atau 5 orang. Sanadnya sangat tinggi. Sehingga nyambungnya cuma 5 orang sampai Rasulullah SAW. Dan itu orang-orang yang membawa hadis ini adalah orang yang adil. Nah, karakter ini di zaman sekarang mungkin tidak kita jumpai. Karena itulah sebagian penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Sifat ini turun sesuai dengan kondisi zaman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain juga ngasih batasan, mimman tardawna minasyuhada, saksi yang kalian ridhoi. Artinya kalau tidak ditemukan manusia yang sangat ideal, gak pernah berdusta, dan tidak pernah dicurigai pernah berdusta. Tidak pernah berbuat kefasikan. Dan tidak terus-menerus berbuat dosa. Di zaman sekarang, sulit untuk kita jumpai. Padahal yang namanya pernikahan itu harus ada saksi. Baik. Sehingga jauh dari kondisi fasik antara dulu dengan sekarang berbeda. Termasuk diantaranya keterangan Imam Ahmad. Orang yang gak pernah sholat witir, itu sifat adilnya hilang. Sehingga tidak boleh jadi saksi. Manusia zaman sekarang yang sering meninggalkan sholat witir ada gak? Banyak. Orang yang sebagian juga punya standar yang gak pernah sholat sunnah. Nanti dia sifat adilnya hilang. Jangankan bicara masalah yang wajib. Meninggalkan sholat ya sudah langsung check out dari sifat adil. Ini nggak pernah melakukan amal sunnah, tidak pernah witir, itu bisa hilang sifat adilnya, sehingga nggak bisa jadi saksi. Nah di zaman sekarang
karakter seperti itu kok harus dipenuhi. Mungkin banyak orang yang tidak memenuhi. Baik, karena itu saksi yang kalian ridhoi di sini menjelaskan bahwa kondisi saksi menyesuaikan dengan keadaan zaman. Sehingga mungkin saja turun kualitasnya, yang itu andaikan dipakai di masa silam mungkin tidak berlaku. Ya. Kita yang hidup zaman sekarang banyak melakukan perbuatan maksiat, banyak melakukan perbuatan dosa. Andaikan kita dihidupkan di zaman dulu, mungkin status kita tidak sah untuk jadi saksi. Orang nggak mau. Wah, ini orangnya nggak bagus. Kenapa? Nggak pernah sholat witir. Ini orangnya nggak bagus. Dia nggak pernah sholat rawatib. Dia suka meninggalkan, meremehkan sholat. Sholat wajibnya suka telat-telat. Saja. Apalagi kalau sudah ngerokok. Oh, dia ngerokok. Sudah nggak mau dijadikan sebagai saksi. Sudah langsung dicoret sebagai orang yang sah persaksiannya. Tayyib. Sehingga kondisi ini menyesuaikan keadaan zaman. Kemudian terkait posisi pengantin, yang keduanya adalah orang yang bekerja di bank, itu tidak mempengaruhi keabsahan persaksian. Sehingga yang mempengaruhi adalah kondisi saksinya. Kalau saksinya adalah orang yang dinilai sebagai orang baik di masyarakat, maka cukup untuk bisa jadi saksi. Dan tanggung jawab selanjutnya, ya, dia memastikan bahwa akad ini dilakukan secara sah menurut syariat. Maka nanti saksi memperhatikan keberadaan pengantin laki dan perempuan adalah orang yang sama-sama, ya, terutama yang perempuan, dia belum pernah menikah. Tidak ada ikatan pernikahan, bukan belum pernah menikah ya. Tidak ada ikatan pernikahan dengan lelaki yang lain. Oh, enggak ada Pak, dia masih perawan. Alhamdulillah, lanjut. Kemudian memastikan, ya, tidak dalam kondisi hamil. Oh, tidak ada. Ini orangnya baik, tidak melakukan perbuatan zina. Baik, lanjut. Pastikan maharnya ada. Maharnya belum disiapin, tidak apa-apa, mahar boleh ditunda. Kemudian nanti juga memperhatikan bagaimana kalimat akadnya. Kalimat akadnya insya Allah sudah benar. Baik. Dan kalau sudah dibimbing oleh KUA biasanya tahapan-tahapan itu terpenuhi semuanya. Sehingga saksi tinggal mengikuti saja. Ya, saksi tinggal mengikuti, lalu silahkan tanda tangan. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu. Untuk kategori yang dari Bali selain emas, perak dan uang, itu apabila kita membeli barang seperti beras atau gandum, itu berarti harus tunaikan ya. Dan apakah ada syarat juga harus di majelis yang sama ketika kita akad dan serah terimanya. Kemudian untuk bahan-bahan seperti gandum itu tadi itu dimaksud apakah biji gandum murni atau termasuk tepung dan turunannya ya Ustaz ya. Terus sama satu lagi boleh nggak Ustaz? Jadi benar. Mohon maaf Ibu, bisa diulang ya, untuk yang terakhir? Jadi gini kan, untuk yang gandum itu yang dimaksud apakah berupa biji gandum atau yang sudah berupa tepung, itu berlaku juga atau tidak gitu ya Ustaz? Baik. Nah, itu kan tepung kan, misalkan kalau tepung kan ada yang dari gandum, ada misalkan tepung tapioka kan dari singkong, apa itu juga termasuk, karena singkong kan di zaman dulu mungkin termasuk bahan pokok juga, bahan makanan pokok. Baik. Terus sama satu lagi, saya jadi ada tetangga yang sudah seperti saudara, itu kan pinjam uang ke saya untuk beli sepeda motor. Tadinya beliau mau beli lewat leasing, tapi karena kami sudah hubungannya sudah sangat dekat sekali, saya tawarkan tentang saya daripada lewat leasing, saya pinjemin uang. Karena udah seperti saudara lah. Terus, nah berjalan waktu, kami selama ini sudah saling kayak misalkan keseharian itu sudah seperti keluarga sendiri, jadi seperti pinjam meminjam kendaraan atau segala rupa, itu apakah saya diperbolehkan misalkan suatu saat saya menggunakan atau meminjam sepeda motor yang dibeli dengan uang utang dari saya gitu Ustaz. Baik. Gitu aja Ustaz.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya sedikit meraba dari pertanyaan yang Ibu sampaikan ya, karena suaranya kurang jelas. Tentang beras, apakah beras itu harus memenuhi, kalau ditukar dengan sesama beras, apakah harus memenuhi standar ketentuan pendaribawi? Jawabannya harus. Sehingga kalau beras ditukar dengan beras, misalnya di sini beras mahal, rojo lele. Di sini beras IR64 misalnya. Apakah di sini kuantitasnya harus sama? Jawabannya harus sama. Ini 1 kilo, yang ini juga harus 1 kilo. Wah, kalau kayak gini nggak ada yang mau, Pak. Ya kalau nggak ada yang mau, ya jangan dilakukan. Saya nggak mau kalau gini. Yang rugi yang rojo lele. Ya itu terserah dia. Terus solusinya bagaimana? Insya Allah akan ada pembahasan itu. Tapi ringkasnya begini ya. Solusinya, rojo lele dijual. Dapat duit, silahkan dipakai untuk beli beras IR64 dengan duit itu. Hukumnya boleh. Sehingga dikonversi dulu ke bendaribawi kelompok yang lain. Kemudian setelah itu dipakai untuk membeli bendaribawi kelompok yang sama. Sehingga misalnya rojo lele, ada orang punya rojo lele, tapi karena keluarganya banyak, dia ingin dapat beras yang lebih banyak. Dia punya beras rojo lele 1 kilo. Lalu kemudian ini dijual, ya, 1 kilogram ini dijual. Misalnya dapat duit, dijual, dapat duit berapa misalnya? 1 kilogram rojo lele 20.000 misalnya. Lalu dari 20.000 ini, dia gunakan untuk beli beras IR64. Sehingga dapat 2 kilo. Dia dapat 2 kilo beras. Hukumnya boleh. Tapi kalau langsung ditukar beras rojo lele sekilo, dapat beras IR64 2 kilo, hukumnya dilarang. Dan ini solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Jual dulu, baru ketika dapat duit, silahkan dipakai untuk beli beras yang lain. Ini solusi yang pernah diberikan oleh Nabi SAW. Baik. Nah kemudian, apakah yang dimaksud beras di sini yang sudah dikupas? Ataukah masih dalam bentuk, ataukah yang sudah dalam bentuk beras yang sudah digiling? Jawabannya berlaku dua-duanya. Jika asalnya sama, maka berlaku sama. Di masa silam ada kurma itu ada tamer. Kurma ada tamer. Ada rutop. Dan dua-duanya kurma. Cuman ini kurma kering. Yang ini kurma segar. Yang masih hijau. Atau kadang sudah sedikit menguning. Tapi dia masih segar. Rasanya seperti sawo basah. Seperti sawo kecil. Ya, sawo kecil. Nah, Nabi SAW melarang pertukaran tamer dengan rutop. Dalam jumlah yang banyak. Karena rutop ini kalau kering. Nanti dia mengerucut. Ya, maka dia susut. Ya. Sehingga dia lebih kecil. Beratnya susut. Volumenya juga susut. Karena ada kemungkinan terjadi perbedaan seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah. Sehingga kalau misalnya ada gabah. Ya. Gabah. Kemudian ada beras. Gabah itu ketika digiling pasti susut. Sehingga panen dapat 5 kintal. Digiling jadi 3 kintal. Hilang 2 kintal. Susut itu jadi beras. Nah ketika ini dipertukarkan, gimana? Wajib sama. Kenapa? Karena asalnya sama. Maka berlaku sama. Meskipun ini masih ada cangkangnya, masih ada kulitnya. Ini sudah bersih. Karena itu ketika ini dipertukarkan wajib sama. Kadang ada orang seperti ini ya.
Ada orang butuh beras. Lalu dia nuker gabah. Dia nyerahkan gabah, dapat beras. Nyerahkan gabahnya berapa? Ini 1 kintal. 1 kintal. Lalu dia dapat beras. Misalnya dapat beras 60 kilo. Nah ini tidak boleh nih. Karena nggak sama. Terus yang boleh gimana? Gabah silakan dijual 1 kintal dapat duit berapa. Terus dipakai untuk beli beras 60 kilo. Atau gabahnya digiling. Nah biasanya orang-orang kampung langsung datang ke penggilingan. Dia membawa gabah 1 kintal. Tapi karena penggilingan belum beroperasi, ditaruh di situ, dia langsung ngambil beras yang semisal dengan gabah itu. Misalnya sama-sama mentek wangi. Gabah mentek wangi, ngambil beras mentek wangi. Dengan ukuran yang berbeda. Gabahnya 1 kintal, ngambil beras 60 kilo. Dan seperti itu ketika dilakukan, maka terjadilah riba fadl. Karena ada selisih. Solusi yang bagus gimana? Ya gabah ini taruh di gilingan, kemudian tunggu, kalau gilingannya belum aktif, tunggu nanti selesai digiling baru diambil. Baik. Kemudian tentang gandum. Gandum itu apakah gandum yang masih ada kulitnya ataukah gandum yang sudah bersih, yang sudah lembut jadi tepung. Jadi tepung gandum. Jadi kaidahnya tadi, selama asalnya sama, maka berlaku sama. Gandum dengan tepung gandum, ya dianggap sama. Karena asalnya sama. Karena itu, wallahu ta'ala alam, sebagai bentuk kehati-hatian, jika ini mau dipertukarkan, maka sebaiknya dijual dulu. Gandum kasar dijual dulu, sama seperti tadi ya, gabah dengan beras. Jual dulu gabahnya, dapat duit, lalu dipakai untuk beli beras. Wallahu a'lam. Ada orang yang peminjam barang, lalu menggantinya dengan yang baru. Itu pelunasannya jadi patokannya harga barangnya atau hanya barangnya saja? Itu produknya smartphone, Ustaz. Baik. Ini satu lagi tadi belum ya. Nanti bisa diulangi itu. Ini pinjam uang untuk beli motor dan yang minjam seperti keluarga. Bolehkah misalnya karena akrab seperti keluarga kemudian yang meminjami itu pakai motor tadi. Intinya selama Anda pakai itu bukan karena konsekuensi utang, insya Allah tidak masalah. Motor ini kan tak utangi toh. Saya tak silih. Nah, motor ini kan tadi utangan dari saya, sekarang saya pinjem. Itu tidak boleh. Berarti dia pinjem itu alasannya karena utang. Tapi kalau dia pinjem motor itu alasannya karena kita akrab satu keluarga, insya Allah tidak masalah. Berarti tidak termasuk kategori kullu qardin jarra naf'an, utang yang menghasilkan manfaat. Berikutnya kita akan bahas tadi ya. Pinjem barang, utang apa? Utang HP. Bukan pinjam HP ya? Iya. Bukan pinjam HP, utang HP. Utang. Baik, terus? Lalu kemudian menggantinya dengan yang baru. Dikembalikan dengan yang baru. Pelunasannya itu menjadi patokannya harga HP-nya atau hanya barangnya saja? Karena kan biasanya kalau HP kan harganya berubah kan Pak, setiap tahun. Baik. Acuan harganya yang mana? Acuan harganya yang mana? Kaedahnya dalam akad utang, hukum asalnya ya, utang dikembalikan dengan objek, bukan dikembalikan, sesuai dengan objek yang diterima. Utang dikembalikan sesuai dengan objek yang diterima. Sehingga utang uang bayar uang, utang HP bayar HP. Baik. Anda utang HP, maka kembali HP. Dulu ada sahabat atau Nabi SAW utang onta dari seorang sahabat. Lalu ketika orang itu nagih,
Dicarikan onta yang semisal. Ternyata nggak nemu adanya yang di bawah kualitas itu atau yang di atasnya. Lalu Nabi SAW minta kepada sahabatnya yang lain kembalikan utang kepada orang ini dengan onta yang lebih bagus. Ya. Misalnya harga onta kan sesuai dengan usia. Ya. Dulu beliau utang onta, anggaplah misalnya usianya 2 tahun. Saat orang itu nagih, nggak ada usia onta 2 tahun. Adanya onta di usia 3 tahun atau 1 tahun. Di bawah itu atau di atasnya. Lalu Nabi SAW minta ambilkan yang di atasnya. Kemudian dibayarkan. Sehingga beliau mengembalikan dengan nilai yang lebih bagus. Dan perubahan harga onta ketika itu ya tidak sebagaimana perubahan harga HP. Karena itu Anda boleh mengembalikan dalam bentuk HP yang baru. Meskipun nilainya lebih mahal nggak jadi masalah. Selama itu tidak disepakati di depan. Dan seperti ini kalau harus sama persis seperti HP yang Anda terima, nampaknya akan sangat sulit. Sehingga bisa dibuat kira-kira saja yang mirip dengan HP ini. Dan Anda kembalikan dengan yang lebih bagus misalnya. Insya Allah itu diperbolehkan. Kenapa kok dikembalikan lebih bagus diperbolehkan? Karena Nabi SAW mengatakan, Inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya termasuk orang yang baik di antara kalian adalah orang yang ngerti sopan santun, ngerti kebaikan ketika membayar utang. Sehingga sudah dipinjemi, sudah diutangi, ya ngerti sendirilah. Kasih balasan yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dikecilkan volume televisinya, Ibu. Saya Ibu Suryana dari Aceh Selangsa. Silakan, Ibu. Gini Ustaz, misalnya kita kehabisan bawang atau garam gitu. Kita ke tetangga. Kalau pinjam kan harus dikembalikan barangnya itu. Nah, tapi kita niat kita nanti waktu kita udah belanja kita kembalikan lah, kita kembalikan gitu. Jadi apakah kita nyebutnya saya minta gitu, minta sedikit bawang atau garam. Nanti niatnya kita ganti atau bagaimana sebenarnya Ustaz? Atau kita sebutkan juga pinjam. Kan nggak enak dengan tetangga, misalnya kok kekurangan dikit, sementara sedih jauh, kita minjem gitu. Misalnya kita sanggup mau mengganti, tapi akhirnya gimana itu Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami pahami seperti ini, dan itu umum sejak masa silam ya. Itu umum sejak masa silam, di masa sahabat juga umum seperti itu. Ada orang butuh sesuatu, kemudian ke tetangganya ngambil apa yang dia butuhkan. Untuk barang-barang yang ringan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara ciri orang munafik adalah wayamna'unal ma'un. Mereka tidak mau memberikan al-ma'un. Apa yang dimaksud dengan al-ma'un? Al-ma'un berasal dari kata al-ma'nu. Berasal dari kata al-ma'nu. Yang artinya barang yang remeh. Barang yang murah. Seperti korek api, kemudian garam, ya mungkin termasuk bawang, ya, termasuk juga apa misalnya. Tapi kalau sekarang tanaman nggak boleh ya. Makanya dalam aturan bertamu dilarang minta tanaman karena bukan al-ma'un lagi sekarang jadi mahal. Intinya barang-barang yang murah itu jangan sampai orang itu pelit, sehingga tetangganya ngambil saja. Dan tidak perlu ada rasan-rasan, tidak perlu ada apa ya, tidak perlu dibicarakan besar. Ambil saja. Ciri orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah orang yang dia tidak mau mengeluarkan barang al-ma'un. Saking pelitnya orang ini, sampai minjemi gayung saja nggak boleh. Dipinjem gayung saja dia nggak boleh. Saking pelitnya orang ini, sampai sandalnya dipinjam saja, nggak mau ngasih. Saking pelitnya. Dan itu Allah sebut alladzina yura'un ya wa yamna'unal ma'un, orang yang ketika sholat dia riya dan dia suka
menghalangi al-ma'un. Artinya tidak mau memberikan al-ma'un. Karena itu masalah transaksi bawang, garam, kemudian lombok, dan seterusnya, ini nggak izin pun sebenarnya dipersilahkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang melarang seperti ini untuk dikasihkan. Nah, selanjutnya, bagaimana status akadnya? Ya, status akadnya minta atau utang atau bagaimana? Jawabannya status akadnya adalah minta. Anda ngambil sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, dan itu kan tidak sampai merugikan tetangga Anda. Kemudian apakah wajib diganti? Kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Dan kalau nilainya sangat kecil, uruf di situ menganggap nggak perlu diganti. Tapi nanti kalau tetangga butuh ya tinggal ngambil di tetangga sebelah. Insya Allah tidak masalah dan tidak ada transaksi riba di sana. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.